وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah liburan Ramadan dan Syawal. Dan sebelum kita lanjutkan pengajian pada malam hari ini, saya membuka dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana ka shaumid dahri, maka itu seperti puasa setahun penuh." Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maksud hadis ini, setelah kita selesai puasa Ramadan, kita disuruh oleh Nabi untuk melanjutkan puasa sunnah. Kenapa? 2 sebabnya. Sebab pertama, sebagaimana dalam hadis ini disebutkan, kana ka shaumid dahri, supaya kita seperti puasa setahun. Karena satu amalan hamba dilipat gandakan oleh Allah jadi 10 kali. Nah, kalau kita puasa 1 bulan, seolah-olah puasa 10 bulan. Setahun ada 12 bulan. Maka disuruh puasa 6 hari. 6 hari seolah-olah puasa 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Berarti pas kita seolah-olah puasa 12 bulan atau 360 hari. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita disuruh untuk puasa lagi setelah selesai puasa Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, min amalihi shalah, yaitu amalan salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, dia berarti beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tetapi kalau salatnya rusak, dia rugi dan rugi. Wa in taqasa min fardhah, kalau ada kekurangan pada salat fardunya, qala rabbu, maka Allah berkata, "Unzuru, perhatikanlah wahai para malaikat, hal li 'abdi min tatawwu', apakah dia punya salat sunnah? Fayukammilu biha, maka Allah pun menyempurnakan dengan salat sunnah tadi, man taqasa minal fardhah, kekurangan yang ada pada salat fardu. Tsumma yakunu sa'iru amalihi, kemudian seluruh amalan dia ala dzalika, diperlakukan sama seperti itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kenapa kita puasa sunnah setelah puasa wajib Ramadan? Supaya menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa wajib kita. Kita sholat gak pernah khusyuknya total dari awal sampai akhir, tetap ada gangguan-gangguan di tengah sholat. Nah, maka disuruh sholat sunnah sebelumnya, setelahnya, itu untuk menambal kekurangan. Kita disuruh puasa sunnah, sama puasa sunnahnya. Ini Ramadan ya, 30 hari. Kita disuruh puasa sebelum Ramadan dan juga setelah Ramadan. Nabi itu kan paling banyak puasa bulan Sya'ban. Jadi itu seperti ibadah sholat sunnah qobliyah sama sholat sunnah ba'diyah. Sebelum maghrib kita masuk masjid belum qomat, sholat sunnah qobliyah maghrib. Setelah sholat maghrib tidak langsung pulang, tapi sholat sunnah 2 rakaat. Atau langsung pulang, sholat sunnahnya di rumah lebih baik. Kenapa ada qobliyah, ada ba'diyah? Ini supaya sholat maghrib kita jadi sempurna, kekurangan-kekurangannya ditambah. Demikian juga puasa Ramadan ini ada kekurangan-kekurangan, maka ditambal dengan puasa sunnah, baik itu sebelumnya maupun setelah. Terutama ini yang setelahnya, karena perintah Nabi tadi adalah wa atba'ahu sittan min Syawal. Kita dihasung mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Karena itu sekarang ini dalam tanggalan saya ini tanggal 23 Syawal. Kalau benar tanggalan ini
Maka berarti masih tersisa beberapa hari untuk puasa Syawal. Maka bagi yang belum puasa Syawal, saya sarankan untuk puasa Syawal karena masih tersisa. Bagi yang sudah selesai puasa Syawal, alhamdulillah, silahkan istiqamah sampai akhir hayat, sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang tidak mampu untuk 6 hari di bulan Syawal, boleh di bulan yang lain, nggak ada masalah. Jadi puasa Syawal itu menurut ulama-ulama Malikiyah itu tidak harus di bulan Syawal. Di bulan apa saja juga bebas. Yang penting 6 hari. Karena apa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan gini. Ini sabda Nabi nih, bukan perkataan saya, sabda Nabi. Siyamu syahri Ramadan, puasa selama 1 bulan Ramadan bi asyarati asyhur. Itu seperti puasa 10 bulan. Jadi pahalanya dilipat gandakan Allah jadi 10. Wa siyamu sittati ayyamin ba'da, dan puasa 6 hari setelah Ramadan bi syahrain, itu seperti puasa 2 bulan. Fadzalika siyamus sanah, maka itu sama dengan puasa setahun penuh. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Lah di sini Nabi mengatakan sittati ayyamin ba'da, 6 hari setelah Ramadan. Setelah itu kan tidak harus Syawal. Syawal ya setelah Ramadan, Dzulqa'dah ya setelah Ramadan, Dzulhijjah ya setelah Ramadan. Yang penting sebelum Ramadan berikutnya nanti. Maka bagi yang tidak bisa puasa 6 hari di bulan Syawal enggak ada masalah. Tapi tolong 6 hari dilakukan pada rentang waktu sampai nanti datang Ramadan berikutnya. Bisa kita puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, bisa kita puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nanti tambah lagi Senin Kemis, atau misalnya tambah lagi Ayyamul Bid 3 hari. Selesai 6. Maka bagi yang sudah biasa Ayyamul Bid tidak puasa 6 hari Syawal, nggak ada masalah. Bagi yang puasa Senin Kemis tidak puasa Syawal, nggak ada masalah. Karena toh sudah termasuk pada puasa Syawal tadi kalau dia lakukan di bulan Syawal. Taib, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagai pembuka pada kajian kali ini. Kemudian setelah itu kita mulai pengajian pada sore hari ini atau pada malam hari ini dengan mengkaji satu kitab yang sangat terkenal di kalangan ulama-ulama fikih mazhab Syafi'i yang diberi judul kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Jadi untuk tahun ini program kita adalah mempelajari kitab fikih mazhab Syafi'i yang bernama kitab Ghayah wa Taqrib. Tahun kemarin kita mempelajari fikih dari ayat-ayat Quran. Sekarang kita pelajari fikih dari kitab mazhab Syafi'i. Kenapa yang kita pelajari fikih kitab mazhab Syafi'i? Karena kita di Indonesia. Indonesia itu rata-rata mazhabnya memakai mazhab Syafi'i. Kita orang ke Indonesia harus kenal mazhab Syafi'i supaya kita tidak mudah menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang mazhab Syafi'i. Sementara kita tidak mengetahui mereka pakai amalan itu dalilnya apa. Kita mungkin merasa paling benar, ternyata mereka melakukan juga punya dalil. Jadi kita perlu juga mengetahui bagaimana sih mazhab Syafi'i itu. Ini kitab disebut juga Matan Abi Syuja', dan kitab ini sangat terkenal di mana-mana. Tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi terkenal di seluruh dunia. Hampir seluruh negara dunia Islam ini memakai atau mempelajari kitab Matan Abi Syuja', terutama negara-negara yang rata-rata bermadzhab Syafi'i seperti Mesir, Yaman, Indonesia. Itu Matan Abi Syuja' ini pasti dipelajari. Kenapa disebut Matan Abi Syuja'? Karena penulisnya adalah Abi Syuja'. Kalau judul aslinya adalah Ghayah wa Taqrib. Kitab ini karena terkenal, maka sudah banyak terjemahan, termasuk terjemahan dalam bahasa Indonesia. Maka kalau ingin memiliki kitabnya silahkan dicari sendiri. Saya tidak menjual kitabnya karena saya bukan penjual kitab, tapi di Indonesia terutama di Solo ini sudah banyak toko-toko kitab. Maka pasti saya yakin ini kalau dicari kitabnya baik yang berbahasa Arab maupun yang terjemahan sudah ada. Di dalam muqaddimah beliau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb seluruh alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Mudah-mudahan Allah berikan salawat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad, Nabi yang ummi.
wa alihi tahirin, juga keluarga-keluarga beliau yang suci, wa sahabatihi ajmain, dan juga sahabat-sahabat beliau semuanya. Nah, ini kebiasaan para penulis kitab itu sebelum memulai isi kitab dimulai dengan bacaan bismillah, sebagian mereka memulai dengan bacaan alhamdulillah. Kalau mau lengkap itu tulisan itu mestinya dimulai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mestinya ini, okay. Tapi di sini beliau meringkas, bismillahnya enggak disebutkan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka bismillahnya ditaruh di awal, okay. Bismillahnya sebelum muqaddimah. Ini bismillah sebelum muqaddimah bisa jadi dari penulisnya, bisa jadi dari pencetak kitabnya. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, ini jelas dari penulisnya. Kemudian di sini beliau tidak pakai syahadaten, langsung salawat kepada Nabi SAW. Ya nggak ada masalah, karena memang ini semuanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya seseorang itu nulis kitab langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung to the point, nggak apa-apa. Seperti Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, langsung hadis pertama, nggak pakai muqaddimah. Kenapa? Muqaddimahnya hadis yang pertama itu sekaligus sebagai muqaddimah, nggak ada masalah, ya, karena bacaan alhamdulillah, syahadat, selawat ini semuanya hukumnya sunnah. Qala al-qadhi Abu Syuja', berkata seorang qadhi yang bernama Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Asfahan itu dari Iran, rahimahullahu taala. Tapi ini meskipun beliau dari Iran, ini bukan dari ulama Syiah, ini dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Iran itu menjadi negara Syiah itu tidak sejak dulu, okay? Dulu pernah jadi negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, termasuk ini Abu Syuja', ini ulama dari Iran, dari Asfahan, tapi dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan sa'alani, meminta kepada saya, ba'dul asdiqah, sebagian teman-teman saya, hafizahumullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Meminta apa? An a'mala mukhtasaran, supaya saya buat satu kitab ringkas fil fikhi, dalam masalah fikih, ala madhabil Imam Syafi'i, berdasarkan madhabnya Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu. Kenapa beliau disuruh nulis fikih madhab Syafi'i? Karena yang tersebar di negara di mana beliau tinggal waktu itu adalah fikih madhab Syafi'i. Nah, kita di Indonesia ini yang tersebar madhab Syafi'i, mestinya kita juga kenal madhab Syafi'i. Mintanya itu fi ghayatil ikhtisar, yang betul-betul ringkas kitabnya, karena kalau terlalu panjang malah bosan membacanya. Wa nihayatil ijaz, dan diringkas betul-betul. Liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu, supaya mudah bagi orang yang belajar untuk mempelajarinya. Wa yasqula 'alal mubtadi'i hifdhuh, dan juga mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Jadi ulama zaman dulu itu kalau nulis kitab itu bukan hanya dipelajari, bukan hanya dibaca, tapi juga dihafalkan. Zaman dulu. Nah, zaman sekarang itu orang banyak melupakan menghafal ilmu. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu sangat lemah dalam menghafal. Kenapa? Tidak dibiasakan menghafal. Opo-opo ditulis, didik-didik ditulis. Makanya orang Indonesia ini terkenal lemah hafalannya. Kenapa? Tidak dididik menghafal sejak kecil. Dibiasakan untuk nulis, akhirnya dia terpaku kepada tulisannya, tidak mau menghafal. Kalau di Syangkit misalnya, Mauritania, itu anak-anak kecil masuk sekolah nggak ada yang bawa buku, Pak. Haram bawa buku, nggak boleh bawa buku. Bawanya papan tulis, papan lauk. Nah, setelah itu ilmu yang dipelajari hari itu disuruh nulis. Setelah ditulis, suruh menghafalkan. Kalau sudah hafal, dihapus. Nah, sudah pulang ke rumah sudah punya hafalan. Besok sebelum masuk pelajaran yang kedua, ngulangi pelajaran yang kemarin, hafalan. Hari kedua suruh ngapalkan lagi, ngapalkan setiap hari. Akhirnya mereka terkenal orang-orang yang kuat hafalannya. Sampai-sampai orang-orang Mauritania itu kalau disuruh menghafalkan satu kitab, itu yang dihafalkan tidak hanya kata-katanya, sampai komanya, titiknya, tanda tanya, hafal semua. Ngomong, koma, kemudian titik, hafal mereka. Titiknya di mana? Titiknya berapa dalam satu halaman ini? Apil-pil.
Ini yang cerita teman saya. Pernah dia ikut program menghafalkan Quran atau menghafalkan hadis di Madinah. Bukan Quran tapi hadis, karena Quran sudah hafal. Nah, saya tanya, bagaimana kondisi antum? Apakah nilainya tinggi atau nilainya gimana? Maka dia mengatakan orang Indonesia itu meskipun di Indonesia nilainya tinggi, hafalannya kuat, begitu sampai di Madinah ketemu orang-orang Mauritania itu udah kalah semuanya. Karena mereka itu ngapalkan kitab hadis itu apalnya seperti apalan Al-Fatihah. Jadi apil-pil, serasa mikir. Kalau orang Indonesia ketika ditanya hadis ini kalimat pertamanya gini, suruh melanjutkan, mikir sih. Begitu pikirannya sudah ketemu hadisnya baru bisa ngomong, ada jedanya, mikir dulu. Orang Mauritania enggak, langsung ngomong langsung, hafal, nggih seperti hafalan Al-Fatihah. Nah, maka di sini penting untuk hifdzuhu, dihafalkan. Wa an uksira minat taqsimat, dan supaya saya perbanyak pembagian-pembagian, wa hasril khisal fa ajabtuhu ila dzalika taliban litsawab, maka saya pun mengijabai permintaan itu untuk mencari pahala dari Allah, raghiban ilallahi ta'ala fit taufiq, mengharapkan supaya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lissawab, supaya diberi kebenaran, innahu ala ma yasha'u qadir, karena Allah itu maha terhadap segala sesuatu yang diinginkan, wa bi ibadihi latifun khabir, dan Allah itu maha lembut dan maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi kadang-kadang nulis kitab itu sebabnya bukan dari dirinya sendiri, dari orang lain. Ini seandainya Imam Abu Suja ini tidak diminta, tampaknya dia juga nggak nulis. Kenapa? Dia seorang qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim itu setiap hari ada saja urusan perhakiman yang harus dia selesaikan. Nggak selesai-selesai urusan perhakiman itu. Jadi sibuk. Orang namanya hakim itu sibuk zaman dulu. Karena zaman dulu syariat Islam ditegakkan sehingga apapun masalah kembalikan kepada hakim. Hakim yang akan menetapkan sesuai syariat Islam. Setiap hari ada masalah. Nah, maka beliau seandainya tidak diminta untuk nulis, tidak nulis. Tapi Allah takdirkan beliau mendapatkan pahala yang besar dari Allah, sehingga ditakdirkan ada sebagian temannya minta dituliskan. Akhirnya nulis. Ini saya yakin yang dapat pahala ini dua orang ya. Si penulis dan juga yang minta. Karena dengan sebab dia minta muncul tulisan ini. Sekarang malam ini kita pelajari tulisan ini, pahala ngalir kepada penulisnya juga kepada yang mengusulkan. Dan ini pentingnya ikhlas. Beliau mengatakan taliban litsawab. Saya nulis ini untuk mencari pahala. Jadi nulis buku ini dia tidak membayangkan nanti bukunya jadi viral, jadi kemudian dibeli oleh banyak orang, akhirnya dia dapat bagian duitnya, enggak. Meskipun kita nulis buku untuk cari duit enggak apa-apa. Yang penting ketika nulis itu niatan asalnya adalah cari pahala. Setelah itu ditambahi dengan niatan supaya dapat duit, enggak masalah. Tetapi ulama-ulama zaman dulu mereka tidak cari duit. Mereka hanya fokus cari pahala. Kalau duit datang maka mereka hanya mengambil seperlunya. Jadi tidak sama sekali untuk mencari duit menulis kitab seperti ini. Inilah yang menyebabkan kitab-kitab ulama zaman dulu itu berkah-berkah, karena mereka tujuannya hanya satu. Kalau orang zaman sekarang mereka tujuannya dua. Cari pahala betul, tetapi mereka juga butuh duit sehingga buku mereka dijual. Bahkan orang-orang terkenal, mereka kalau jual buku itu bukunya tipis tapi dijual mahal. Mestinya 5.000 dijual 20.000, 4 kali lipat. Kenapa? Karena terkenal, sehingga orang tetap akan membelinya. Nah, tidak seperti itu ulama-ulama zaman dulu. Beliau memulai dengan kitabut thaharah, kitab tentang bersuci. Selalu masalah fikih itu dimulai dengan kitab bersuci. Kenapa? Karena fikih itu isinya ada 4 pembahasan. Pembahasan pertama tentang masalah ibadah. Pembahasan kedua tentang masalah muamalah, jual beli. Pembahasan ketiga tentang masalah usrah, keluarga, nikah, cerai dan sebagainya. Pembahasan keempat tentang masalah jinayat, masalah kriminal, kemudian perhakiman, kemudian hukuman had dan sebagainya. Nah, yang sejenis-jenis itu. Jadi ini 4 pembahasan fikih. Ringkasnya ada 4 ini dalam semua kitab fikih. Nah, selalu saja dimulai dengan masalah ibadah. Kenapa? Ibadah ini paling penting. Dan ibadah yang paling penting adalah sholat. Dan sholat tidak diterima kecuali harus bersuci. Maka semua ulama fikih kalau nulis kitab fikih pasti dimulai kitab bersuci dulu. Kenapa? Sholat ibadah paling penting.
dan salat tidak diterima kecuali dengan bersuci, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum, innallaha la yaqbalu salatan, Allah tidak menerima salat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala sadaqatan, Allah juga tidak menerima sedekah min ghululin, dari korupsi. Jadi Allah hanya menerima dari yang baik-baik. Sedekah dari korupsi enggak diterima, sedekah dari curian enggak diterima, sedekah dari barang haram riba enggak diterima. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Beliau mengatakan anwa'ul miyah, macam-macam air. Kenapa dimulai membahas tentang air? Karena bersuci itu hukum asalnya memakai apa? Air. Ada orang batal kentut pengen sholat, dia harus wudu. Wudu pakai apa? Air. Ada orang hubungan intim, setelah itu junub, dia harus mandi kalau dia ingin selesai dari hadas besarnya. Bagaimana cara mandi? Pakai air. Nah, maka dibahas air dulu. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir, air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Sab'u miyah, itu ada 7 macam air. Pertama, ma'us sama, air dari langit, air hujan. Kedua, ma'ul bahri, air laut, meskipun asin enggak apa-apa untuk mandi, meskipun setelah itu pliket karena asin gitu, tapi boleh. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air dari sumber ya, seperti air cokro dan sebagainya. Wa ma'ul salji, dan air es di tempat-tempat yang dingin ya, ada esnya di sana, salju. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Nah, di Indonesia juga ada embun pagi-pagi. Nah, itu semuanya adalah air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ringkasnya 2 air yang bisa dipakai. Air yang diciptakan oleh Allah dari atas, dari langit, baik itu berupa es, salju ya, atau embun, atau air hujan, atau air dari bawah. Nah, dari bawah ini bisa dari laut, bisa dari sungai, bisa dari mata air, bisa dari sumur. Nah, ringkasnya 7 ini kalau diringkas 2. Para ulama kalau mengatakan suatu pendapat seperti ini pasti ada dalilnya, Pak. Jadi kita jangan mengatakan bahwa ulama itu pinter ngomong tapi ra tau nganggo dalil. Di sini memang tidak disebutkan dalil. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk meringkas. Kalau masing-masing kasih dalil, kitabnya ora sido ringkas. Nah, maka ini masing-masing ini kalau kita cari dalilnya ada. Contoh nggih, saya ngasih contoh aja, tidak semuanya dikasihkan dalil nggih. Kesuwen nanti. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 48, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Wa anzalna, dan kami menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air, tahura, yang mensucikan. Tahur itu bukan suci tapi mensucikan. Berarti bisa digunakan untuk mensucikan. Mensucikan dari apa? Dari 2. Mensucikan dari hadas, misalnya kentut, misalnya junub. Mensucikannya dengan wudu atau dengan mandi. Mensucikan dari najis. Ada tai cicak nempel di tubuh kita, kasih air, hilang. Nah, ini suci. Itu yang dimaksud mensucikan. Jadi mensucikan itu 2 macam. Mensucikan hadas, mensucikan khabas. Khabas itu najis. Kalau ini air es, air salju, apa dalilnya? Bahwasanya air salju itu bisa untuk mensucikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita doa iftitah. Di dalam doa iftitah itu ada Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah dosa-dosa saya dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Nah, ini kata-kata ini di dalam doa yang kita baca setiap kita doa dalam doa iftitah salat itu, ini menunjukkan bahwasanya air itu bisa mensucikan, embun itu, salju itu bisa mensucikan, dan embun itu juga bisa untuk mensucikan. Kemudian tsummal miyahu, kemudian air-air itu ala arba'ati aqsam, dibagi menjadi 4 macam.
Yang pertama, thahirun mutahhir, air suci yang mensucikan, ghairu makruh, yang tidak makruh, wa huwal ma'ul mutlaq, dan dia adalah air mutlak. Wa thahirun mutahhirun, ada juga air yang suci mensucikan tetapi makruhun, dia itu makruh untuk dipakai. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang musyammas. Wa thahirun ghairu mutahhir, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu dua. Satu adalah air yang sudah terpakai. Terpakai untuk apa? Nah, nanti dijelaskan. Yang kedua, wal mutaghayyir, dan air yang sudah berubah bima khalatahu minat tahirat, dengan sesuatu yang mencampuri air tersebut dari barang-barang atau benda-benda atau zat-zat yang suci. Yang keempat, wa ma'un najis, air yang najis, wa huwa alladhi halat fihi najasah, yaitu air yang masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, wa huwa dunal qullatain, sementara air itu kurang dari 2 qullah, yaitu air yang sedikit. Au kana qullatain, atau sebenarnya airnya sudah 2 qullah, sudah banyak, fataghayyar, tetapi berubah gara-gara si najis tersebut. Nah, 2 qullah itu apa? Dijelaskan oleh beliau supaya kita enggak bingung. Wal qullatani, dan 2 qullah itu 500 ritlin baghdadiyyin takriban fil asah. Menurut pendapat yang paling sahih adalah 500 ritel Baghdad. Orang Indonesia orang mudeng meneh. Akhirnya harus dijelaskan lagi. Maka di bawah ini saya jelaskan. Nah, nanti apa itu 2 qullah, insyaallah akan kita baca penjelasannya. Jadi air oleh beliau dibagi menjadi 4 dalam masalah bersuci ini. Pertama adalah air yang suci dan bisa untuk mensucikan, yang dia tidak makruh untuk digunakan, yaitu air mutlak. Apa sih air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang disebut air tok, tidak ada tambahan. Kalau air ini awalnya ini air putih nih Pak. Setelah putih kemudian dicampuri dengan perasan jeruk. Setelah itu dicampuri dengan gula. Setelah itu diaduk. Setelah itu jadilah seperti ini. Nah, ini kalau orang ditanya ini apa? Tidak ada yang menjawab air tok, enggak ada. Pasti dia menjawab ini air jeruk atau ini jeruk nih. Dicampuri teh, orang tidak akan menjawab ini air, tapi ini air teh atau ini teh. Dicampuri kopi, orang tidak akan mengatakan ini air, tapi ini air kopi atau ini kopi. Nah, air yang mutlak itu air yang masih air tok, tidak ada embel-embelan. Kita ciduk air dari sumur, kemudian orang ditanya ini apa? Dia jawab air. Kita ciduk air dari laut, kita tanya orang ini apa? Dia jawab air. Kita wadahi air hujan, kemudian kita tanya orang ini apa? Ini air. Nah, itu air mutlak namanya. Nah, maka yang sudah disebutkan tadi 7 macam ini semuanya adalah air mutlak. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Ada air yang suci bisa untuk mensucikan tetapi dia makruh untuk dipakai, yaitu adalah air musyammas. Air musyammas itu yang terkena panas matahari. Tetapi makruhnya di sini adalah makruh bukan dari sisi hukum. Ini adalah makruh dari sisi kesehatan saja. Kalau kita punya wadah dari tembaga misalnya, kemudian di situ ada air, kemudian air ini terkena panas matahari. Nah, air ini akan tercampuri oleh sesuatu yang keluar dari tembaga tadi, sehingga airnya ini dikhawatirkan tidak menyehatkan kalau mengenai kulit kita. Makanya para ulama fikih Syafi'i mengatakan hukumnya makruh dipakai, bukan makruh dari sisi agama, yaitu kalau kita mengetahui makruh itu kalau dilakukan maka tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan maka berpahala. Bukan makruh yang itu yang dimaksud. Tapi makruh di sini maksudnya adalah dibenci karena bisa menyebabkan tidak sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dororo wa la diroro. Tidak boleh berbuat madorot dan tidak boleh saling memadoroti. Nah, jangan memadoroti kulit Anda dengan air yang tidak sehat seperti ini. Jadi kalau sah atau tidak ya tetap sah. Kena panas matahari, padahal wadahnya wadah tembaga yang kira-kira dia itu akan mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan tidak sehat,
yang dipakai nggak ada masalah, nggak ada air yang lain nggak apa-apa. Berikutnya wa tahirun ghairu mutahhir, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu yang pertama al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Nah, dipakai ini maksudnya gimana? Sebagian orang salah paham, Pak. Dikira kalau ada air bekas untuk nyuci piring, nah ini karena sudah dipakai untuk nyuci piring maka berarti dia air musta'mal, ini tidak mensucikan. Bukan begitu. Yang dimaksud musta'mal, air yang sudah dipakai, itu maksudnya adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis. Ada tai cicak nempel di tangan saya ambil 1 sendok air, kemudian saya bersihkan tai cicak tadi, bersihlah tangan saya. Nah, air bekas itu tadi, 1 sendok tadi, itu tidak boleh digunakan untuk wudu, nggak boleh. Kenapa? Sudah dipakai menghilangkan najis. Atau dipakai untuk menghilangkan hadas. Misalnya, saya berwudu dengan air 1 ciduk. Setelah saya wudu, ini air bekas wudu saya ini tidak saya buang ke tanah, tapi saya wadahi pada ciduk yang lain. Jadi saya bawa 2 ciduk. Ciduk yang pertama air bersih, belum dipakai. Setelah saya berwudu, bekas dari kumur-kumur saya, bekas dari mencuci tangan saya, semuanya saya kumpulkan dalam ciduk yang lain. Akhirnya dari ciduk pertama pindah pada ciduk kedua. Nah, ciduk yang kedua ini bekas wudu saya, inilah air musta'mal. Ini adalah air yang tahir, suci, tetapi ghairu mutahhir, tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Maka kalau air hanya 1 ciduk, kita sedang safar, tidak ada air kecuali 1 ciduk, itu air 1 ciduk itu jangan dipakai untuk wudu bareng-bareng 100 orang, nggak boleh. Dikumpulkan, setelah berwudu dalam 1 ciduk, taruh di ciduk kedua. Nah, ciduk kedua dipakai orang kedua wudu. Taruh pada ciduk yang ketiga, dipakai untuk orang yang ketiga wudu. Tidak sah seperti itu wudunya, nggak boleh begitu. Itu air musta'mal, ghairu mutahhir, tidak bisa untuk mensucikan. Kalau Anda safar, air hanya 1 ciduk, sementara safar masih jauh, sementara tidak ada air kecuali 1 ciduk tadi, jangan digunakan untuk wudu, tapi gunakan untuk minum, daripada nanti mati tengah jalan. Kalau safar di padang pasir, kalau safar di Indonesia, insya Allah lah di mana-mana ada air, kecuali kalau di tempat yang mungkin tidak ada air, maka prakteknya seperti itu. Jangan digunakan untuk wudu, tapi gunakan untuk minum supaya kita nggak mati tengah jalan. Kemudian yang kedua, wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Air yang berubah dengan sebab sesuatu yang mencampurinya dari barang-barang yang suci. Contohnya ini. Ini awalnya air mutlak, tetapi setelah dicampuri dengan jeruk, jeruk itu suci. Dicampuri dengan gula, gula itu suci. Jadilah air jeruk. Nah, ini sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau misalnya di kampung ini sumurnya semuanya kering, nggak ada air sama sekali. Yang ada air jeruk nih. Ini jangan digunakan untuk wudu, tidak sah wudu jenengan. Lah terus untuk apa ini? Ya untuk minum. Oh enak minum malah orang wudu malah tayamum. Nah memang syariatnya begitu. Ini nggak bisa digunakan untuk wudu ini. Nggak ada air. Akhirnya kita naik ke pohon kelapa. Kelapa diambil, dibelah, kan ada air kelapa atau apa nih? Air degan itu untuk wudu tidak sah. Itu bukan air itu air kelapa, air degan. Air degan itu bukan air mutlak, itu namanya air degan. Orang kalau ditanya ini apa, tidak ada yang menjawab air, nggak ada. Dia pasti mengatakan wah degan ini seger kayak aku. Kalau air juga dia gunakan untuk cuci tangan. Kalau degan nggak digunakan untuk cuci tangan tapi untuk minum. Nah, maka di sini dia meskipun tahir, meskipun suci, tapi ghairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Perhatikan kata-kata ghairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk mensucikan apa? Mensucikan tadi kan ada 2 macam ya. Mensucikan dari hadas dan mensucikan dari najis. Nah, air seperti ini dan juga air musta'mal itu tidak bisa digunakan hanya untuk membersihkan hadas saja. Ini untuk wudu nggak bisa, ini untuk mandi junub nggak bisa.
tapi untuk menghilangkan najis bisa. Anak kita beol, nggak ada air kecuali air jeruk. Ya sudahlah, diceboi dengan air jeruk, nggak apa-apa. Wah, pliket no. Habis itu dibersihkan, dilap dengan tisu basah supaya nggak pliket. Tapi bisa untuk membersihkan najis, bisa. Nah, jadi perhatikan kata-kata ini ya. Ghairu mutahhir, tidak bisa untuk mensucikan, maksudnya untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau untuk menghilangkan najis masih bisa. Kemudian yang ketiga, air najis. Air najis itu ada dua macam menurut mazhab Syafi'i. Air yang sedikit itu maksudnya kurang dari 2 kullah, kemudian kemasukan najis. Yang kedua adalah airnya sudah 2 kullah, sudah banyak, tetapi kemasukan najis akhirnya berubah juga. Nah, dua macam air ini jadilah air najis. Kalau najis jelas-jelas tidak suci, berarti tidak juga bisa untuk mensucikan. Nah, maka air itu dibagi dua. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit adalah yang di bawah 2 kullah. Air yang banyak adalah yang 2 kullah ke atas. Nah, 2 kullah ini kalau dibikin liter, berapa liter? Terjadi perselisihan pendapat ulama. Karena kullah itu bukan ukuran liter. Itu adalah guci zaman dulu. Guci zaman dulu disebut kullah. Nah, guci ini berapa liter kan susah kalau mau dibuat liter. Karena namanya guci, orang membuat guci kadang-kadang bentuknya sama, kadang-kadang juga beda dikit. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, maka ringkasnya saja, pendapat yang gampang diingat adalah 2 kullah itu kira-kira 200 liter. 2 kullah kira-kira berapa? 200 liter. Kalau ada air 200 liter atau lebih, maka ini air yang banyak. Di bawah 200 liter berarti air yang sedikit. Nah, ini air dalam 1 gelas, air yang sedikit. Kalau air gelas ini dimasuki tai cicak, belum habis itu langsung konangan, langsung kita ambil tai cicaknya kemudian kita buang, maka menurut mazhab Syafi'i air ini sudah najis. Kenapa? Karena airnya sedikit dan kemasukan sesuatu yang najis, yaitu tai cicak. Meskipun tai cicaknya sudah hilang dan kita bau, nggak ada bau tai cicaknya, karena tai cicaknya yang masuk tadi itu kering, dan begitu masuk langsung kita tahu, langsung kita sendok, kita keluarkan. Jadi baunya belum masuk ke sini nih. Kita rasakan, bismillah, rasanya masih normal, jeruk normal, bukan jeruk tai cicak, bukan. Kemudian warnanya juga nggak berubah. Meskipun begitu, menurut mazhab Syafi'i ini najis. Karena najis nggak boleh diminum, nggak boleh digunakan untuk membersihkan najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi mazhab yang lain mengatakan, oh nggak gitu. Mazhab yang lain mengatakan, air itu kalau kemasukan najis itu tergantung dia berubah atau tidak. Kalau dia berubah, salah satu dari 3 sifatnya, maka dia najis. Warnanya berubah, atau rasanya berubah, atau baunya berubah. Kemasukan tai tikus, baunya tai tikus, nah berarti najis. Kemasukan tai tikus, berubah airnya, warnanya. Awalnya jernih jadi budak, gara-gara tai tikusnya kemudian lembek masuk di situ. Nah berarti najis. Atau misalnya kemasukan tai tikus kemudian kita lihat jernih, tidak berubah warnanya, dan kita bau, nggak ada baunya. Ini tampaknya tikusnya makannya sehat, makanan sehat sehingga tidak ada baunya tainya. Tapi kita rasakan, wah rasanya serang genah gitu. Nah itu najis. Dirasakan kok rasanya orang genah, rasa tai tikus. Nah ini berarti sudah najis. Tetapi ketika dimasuki najis dan tidak berubah sama sekali dari 3 ini, maka menurut mazhab yang lain tadi masih suci. Dan inilah yang dipakai oleh guru-guru saya. Air itu meskipun sedikit, kemasukan najis, kalau tidak berubah maka masih suci. Tapi kalau panjenengan jijik ya dibuang aja. Kalau tidak jijik nggak apa-apa. Kemasukan setetes dari kencing bayi Anda. Pas gendong anak, bayinya kencing, netes 1, tes. Delalah kok ini minuman jeruk, kan sama kencing kan sama toh Mbak, kuning toh Mbak. Nah, sehingga kita ya ora jijik untuk setetes tok, dan kita bau
orangnya ambune kok. Kita rasakan ora apa-apa. Nah, silahkan diminum enggak apa-apa. Menurut mazhab yang kedua ini loh. Kalau menurut mazhab Syafi'i ora oleh. Karena airnya sedikit. Kemudian yang kedua, qullatain. Dia sudah banyak, sudah 200 liter tetapi taghayyar. Kemasukan najis berubah. Karena najisnya juga banyak. Najisnya 100 liter. Airnya yang murni 200 liter. Kalah dengan najis. Baunya berubah. Nah, ini najis. Tayyib. Kemudian beliau setelah membahas tentang air, beliau membahas masalah yang lain. Beliau membahas masalah ma yadhuru bittibagh. Sesuatu yang bisa suci dengan cara disamak. Juludul maitati, kulit-kulit bangkai, tadhur, bisa menjadi suci bittibaghi, dengan cara disamak. Jadi bangkai itu hukum asalnya najis. Kalau kita punya tandon air, kemasukan tikus, tikusnya mati, air tandon menjadi apa? Najis. Berarti cara membersihkannya gimana? Kuras tandon tadi. Setelah dikuras, bersih, tikusnya dibuang, dicuci dengan sabun supaya bau bangkai tadi sudah tidak tercium lagi, baru diisi air lagi. Karena pernah saya Pak, mampir di satu pesantren, saya mampir di kamar mandinya, kemudian saya mandi. Masya Allah, airnya itu bau bangkai tikus. Sampai saya itu merasa jijik, mau dilanjutkan atau enggak, sudah kebacet ini. Akhirnya saya lanjutkan, sudah kebacet, masa enggak jadi mandi. Setelah selesai saya tanya, ini kenapa kok baunya seperti ini? Yang punya pesantren mengatakan, ini karena pesantren lagi libur, saya nggak ngerti sebabnya apa. Ini sudah 3 hari katanya. Subhanallah. Saya mengira ini pasti di tandon ada masalah. Akhirnya disuruh supaya tandonnya dilihat. Ternyata betul di situ ada tikus mate jadi batang di situ. Nah, maka air yang saya pakai tadi ternyata air dari batang tikus. Astagfirullahaladzim. Saya mandi dengannya. Karena nggak ngerti ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu maka seperti itu haram hukumnya. Tidak boleh kita nekat mandi dengan sesuatu yang najis. Nah, di sini beliau mengatakan kulit-kulit bangkai itu bisa suci kalau disamak. Panjenengan punya kambing, kambingnya sakit, akhirnya mati sendiri. Berarti kan jadi bangkai kan? Karena bangkai itu najis, maka kulitnya pun juga najis. Nah, kita iman-iman, wah ini kita punya kambing mati, sayang sekali. Masih bisa diselamatkan, kulitnya saja yang diselamatkan. Ya. Kalau dagingnya udah najis buang, tapi kulitnya masih bisa diselamatkan. Caranya disamak. Disamak itu adalah dihilangkan bagian licin-licin yang ada dalam kulit itu. Kalau zaman dulu misalnya pakai daun korok. Daun korok dimasukkan, ditempelkan pada kulit tadi, kemudian ditutup. Nah, setelah itu dicuci, maka lengket-lengketnya itu akan hilang, gaje-gajenya akan hilang, sehingga kulitnya sudah jadi keset. Nah, itu sudah jadi suci. Beliau mengatakan illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya anjing sama kulitnya babi, wa ma tawallada minhuma, dan anak yang lahir dari anjing atau babi, au min ahadihima, atau dari salah satu dari anjing atau babi. Jadi misalnya anjing hubungan intim sama kambing. Anjing hubungan intim apa? Sama kambing. Setelah itu kambingnya melahirkan anak. Berarti bapaknya siapa? Bapaknya anjing, ibunya kambing. Seandainya loh. Nah, ini karena ini adalah bapaknya adalah anjing, maka dia dihukumi sama dengan anjing. Yaitu tidak bisa disamak. Kulit anjing tidak bisa disamak, kulit babi tidak bisa disamak. Meskipun disamak tetap najis, tidak bisa diapa-apakan. Jadi khusus 2 hewan ini meskipun disamak tetap saja najis. Adapun harimau mati, kulitnya kan lebar itu Pak. Iman-iman toh nggih. Wah, kulit harimau iman-iman iki. Bisa digunakan untuk dompet dan sebagainya. Nah, maka disamak saja. Bersihkan itu, daging-dagingnya dibuang semuanya karena memang haram harimau dimakan, daging harimau dimakan. Tapi kulitnya setelah disamak bisa dimanfaatkan, suci, digunakan untuk
sabuk misalnya, atau digunakan untuk dompet dan sebagainya. Nah, kalau sabuk saya wallahu a'lam perlu ditinjau ulang karena termasuk pakaian ini. Berikutnya beliau mengatakan wa azmul maitati, adapun tulang dari bangkai, wa sya'ruha, dan bulu dari bangkai, itu najisun, itu najis juga, illal adami, kecuali dari manusia. Jadi kalau ada manusia mati kemudian rambutnya rontok, nah kita pegang tidak najis. Ada manusia mati kemudian tangannya ini terpisah dari tubuhnya karena dia matinya jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Nah, begitu sampai ke bawah anggota tubuhnya sudah rampal semuanya, tulangnya mengenai kita, nah ini tidak najis. Tulangnya manusia dan rambutnya manusia tidak najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, laisa, tidak ada, alaikum, atas kalian, fi ghusli mayyitikum, di dalam mencuci mayit kalian, memandikan mayit kalian, ghuslun, tidak ada kewajiban untuk mandi. Idza ghassaltumuh, kalau kalian sudah memandikan mayit, fa inna mayyitakum laisa binajas, karena mayit kalian itu tidak najis. Fa hasbukum an taghsilu aydiyakum, cukup kalian mencuci tangan-tangan kalian, supaya kalau ada kotoran-kotoran yang menempel setelah memandikan jenazah tadi hilang. Karena namanya jenazah tetap mengeluarkan kotoran. Hadis riwayat Hakim sahih. Adapun kalau kita memegang bangkai, seperti tadi bangkai tikus ada di dalam bak kamar mandi, nah, terpaksa kita pegang untuk kita buang, nah, maka tangan kita ini najis. Kenapa? Memegang bangkai tikus. Bangkai tikus najis, tangan kita pegang jadi najis. Adapun manusia mati kemudian kita bawa manusia itu kita mandikan, ini kita tidak jadi najis. Ini Allah memuliakan manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh kami Allah telah memuliakan Bani Adam, manusia. Salah satunya itu ya, orang mati tidak najis. Sampai di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita baca pada malam hari ini. Adapun bab berikutnya tentang penggunaan wadah-wadah atau bejana-bejana akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik berkaitan dengan materi maupun secara bebas kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.